Pak, gimana Pak kinerjanya Anies sebagai gubernur kemarin? Kebetulan saya driver, ya saya kira kurang optimal ya Pak ya, karena kenyataannya sekarang baru terrealisasi. Ini semua itu kayak jembatan itu selesainya di Pak Heru, Gubernur Pak Heru. Berarti Bapak warga Cilincing ya? Iya Pak. Nggak berasa apa-apa. Artinya rumah DP 0 rupiah aja nggak jalan. Itu sudah berapa lama di Jakarta Pak? Kurang lebih 10 tahun. Oke, makasih. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mungkinkah Ahok akan bersekutu dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024? Pertanyaan ini diajukan karena itu sangat mungkin terjadi. Penyebabnya adalah hasil-hasil survei nasional menunjukkan kubu Ganjar dan kubu Anies saat ini jauh tertinggal dari kubu Prabowo. Kalau sampai tanggal 14 Februari nanti, suara Prabowo tidak sampai 50% plus 1, maka akan ada 2 putaran pemilihan presiden. Saat ini, para pimpinan parpol seperti Bu Megawati dan Surya Paloh sudah ikut turun kampanye. Kalau upaya mereka berhasil, Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar atau dengan Anies. Pertanyaannya, kemanakah pendukung kubu yang kalah di putaran pertama akan bergabung di putaran kedua? Kalau Ganjar yang lolos, apakah kubu Anies akan dukung Ganjar? Dan sebaliknya, kalau Anies lolos, apakah kubu Ganjar yang akan dukung Anies? Disinilah letak pertanyaan soal Ahok menjadi relevan. Ahok adalah kader PDIP yang dulu pernah dizalimi oleh kubu Anies pada 2017. Akibat tekanan kubu pendukung Anies, Ahok kalah dalam Pilgub DKI, bahkan harus masuk penjara. Kini, bila Anies menang, bisakah Ahok mengambil keputusan untuk mendukung kubu yang dulu menzaliminya? PDIP dan kubu Islam pendukung Anies berada di 2 ujung spektrum yang berbeda. Namun saat ini, dengan merujuk pada kemenangan Anies di Jakarta 7 tahun yang lalu, tetap terbuka kemungkinan bagi mereka untuk bergabung untuk meraih kekuasaan. Dan kalau itu benar terjadi, Ahok harus menentukan sikap. Jangan tanya Habib Lutfi kosong berapa, sudah jelas tahu sama Pak Prabowo, kok tanya. Percaya kan? Jangan orang udah stroke, ngurus diri aja susah, mengurus bangsa. Betul atau tidak? Cak Imin janji jika terpilih akan hapus wisata haram. Ini menarik nih. Soalnya wisata haram itu kayak gimana? Apakah wisata haram tempat yang bikinnya pakai duit korupsi? Dia pengen bikin Indonesia jadi destinasi wisata halal terbesar di dunia. Masalahnya di Indonesia ini kan nggak semuanya orang Islam. Dan di situ indahnya, karena kita berbeda-beda tapi tetap satu. Makanya ada toleransi dan saling menghargai. Kalau wisata yang nggak halal ditutup, takutnya bikin orang yang non-muslim jadi nggak nyaman. Apalagi tempat-tempat yang termasuk kategori nggak halal itu ngebantu perekonomian daerah. Barbar di Bali, kuliner daging babi, dan sebagainya. Tapi menurut saya, lebih keren lagi kalau politik nggak bawa-bawa aspek agama. Lalu menurut lo gimana? Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran Surah At-Takwir ayat 21, dan Quran Surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri
Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang satu putaran? Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor satu, bukan soal pintar. Jadi saya pikir Anda yang akan jadi calon pemimpin Republik ini, kalau berani mencalonkan diri, elok Anda itu memberikan tauladan. Jangan bicara seenaknya aja, memberikan kabar-kabar bohong. Jadi kalau saya bantah gini kan jadi tidak enak bahwa Anda bohong. Sekali lagi, rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin yang berkarakter. Saya ulangi, pilihlah pemimpin yang berkarakter, jangan pemimpin yang kelihatan pintar saja, tapi tidak memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya juga, Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik menjadi cawapres? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi. Sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga. Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali, silahkan publik menilai. Kalau kita mau bicara santun-santunan, pas di debat juga saya mati-matian buat ngambil perhatian masyarakat. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh, Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Kesalahan masa lalu kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal, dia janjiin banyak banget hal. Sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan Ngap Gibran? Iya bener Pak. Oke, bakal saya sampein. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah gitu dong Gus, jangan lalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Pak Gibran, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud? Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan.
sosial, dan keberlanjutannya. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Nah, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lempong mungkin ya. 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Kalau kita mendengar statement-statement dan pidato Pak Prabowo, ini kan pasca debat memang selalu mengarah kepada Anies Baswedan. Ada calon yang ngomong ngasih skor 11 dari 100. Emang gue pikirin. Itu yang pertama. Baru kemudian soal ucapan kebaikan yang kemudian dibalas dengan air tuba, kemudian dianggap malin kundan dan seterusnya. Bagi saya, Pak Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa Anies bisa jadi gubernur tak lepas dan tak bukan hanya karena jasanya Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto itu ingin mengatakan bahwa Anies itu adalah orang yang tak tahu terima kasih kepada Pak Prabowo. Itulah yang disebut dengan air susu dibalas air tuba. Harus dipertegas itu buat Pak Anies. Buat saya, Anies Baswedan ini benar-benar keterlaluan. Dia berulang kali menyampaikan kebohongan. Jadi bukan fakta keliru, tapi bohong. Dan semua dia tujukan untuk menjatuhkan Prabowo. Dia misalnya menuduh bahwa anggaran 700 triliun rupiah Kementerian Pertahanan digunakan untuk beli alutsista bekas. Pada saat separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas. Ini bohong banget. Pertama-tama, anggaran yang dimaksud Anies itu anggaran tahun berapa? Alokasi anggaran Kemenhan tahun lalu misalnya hanyalah sekitar 134 triliun rupiah. Jadi jauh banget dari angka 700 triliun rupiah yang disebut Anies. Ya, sengaja dengan mengutip, saya hanya mengulang kata-kata Pak Jokowi di masa lalu. Pak Jokowi dulu nggak tahu persis hartanya Pak Prabowo. Tapi hari ini, negara tahu persis hartanya Pak Prabowo karena dia pejabat negara. Ada laporan kekayaannya dan itu bisa diperiksa. Dan Mas Anies dengan sengaja menginsinuasi Pak Prabowo demi menghasut prajurit. Prajurit, itu Menteri Pertahanan Anda sekarang punya tanah sekian hektar, sementara Anda nggak punya rumah. Itu yang disebut oleh Pak Prabowo ingin menghasut. Kalaupun ada keluarga Pak Prabowo yang punya penguasaan lahan yang luas, tapi itu kan HGU, hak guna usaha di Kalimantan misalnya, itu kan untuk jadi perkebunan mungkin. Ada yang jadi pertambangan mungkin. Emang kebun bisa dijadikan perumahan prajurit kan nggak bisa. Jadi terang-terang ini buat menghasut. Kita semua menyaksikan Pak Anies dalam 2 debat sangat agresif melakukan serangan ke Pak Prabowo dengan berbagai cara mulai dari kebohongan sampai fitnah. Pokoknya Pak Anies itu totalitas banget untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo di depan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam debat itu ada banyak kebohongan dan fitnah dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Kita semua udah tahu itu. Tapi yang buat saya heran adalah mengapa Pak Anies bisa ya terpikir untuk menggunakan cara-cara kotor kayak gitu. Kalau Pak Anies dari awal sudah tahu bahwa Pak Prabowo seburuk yang selalu Pak Anies gambarkan, kenapa juga Pak Anies minta tolong dan dukungan ke orang yang hari ini Pak Anies selalu jatuhkan? Saya jadi berpikir, mungkin buat seorang Anies Baswedan, baik dan buruk itu hanya soal kepentingan aja. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100,
itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya, kecil sekali loh itu Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies itu kebohongan, itu fitnah, sumbernya tidak jelas, bohong dan sebagainya. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Walau terlambat, nggak apa-apa, ucapkan terima kasih. Bisa dicek Pak Jokowi sendiri. Saya sudah menyampaikan Bapak Presiden, saya sebelum jadi menteri, saya berusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha. Ya. Hak guna usaha. Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu, saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI prajurit kita selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Jadi tidak hanya omon. Kerjanya omon saja, nggak bisa. Tidak bisa. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata,
jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Ya, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma ngomong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan.
Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takwil besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjegalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjegalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti,
Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Situasi mendekati hari pemilihan presiden tanggal 14 Februari nanti terlihat semakin panas. Situasi ini semakin terlihat dari kepanikan Presiden Jokowi melihat fakta-fakta di lapangan bahwa akar rumput PDI Perjuangan itu mulai bergerak. Sudah banyak yang sadar ada kejanggalan dengan pengangkatan Gibran sebagai calon wakil presiden yang secara telanjang dan kasat mata sudah mengangkangi konstitusi. Situasi inilah yang membuat Presiden Jokowi, bapaknya Gibran, untuk harus berkantor terus di Jawa Tengah, mencoba mengubah situasi dengan mengandalkan popularitas nama beliau yang diklaim tinggi oleh berbagai lembaga survei. Hampir setiap Ganjar Pranowo berkunjung di satu daerah, rakyat di daerah itu bahkan menyambutnya mulai dari bandara sampai keluar mereka itu di pinggir-pinggir jalan. Di lokasi acara, masyarakat juga menyemut ingin melihat sosok Ganjar Pranowo berpidato dan menyalami mereka. Dan ini berbanding terbalik dengan kunjungan Prabowo terutama di Jawa Tengah yang semakin kesini semakin sepi. Secara hasil survei di beberapa lembaga, di mana pemilik lembaga survei itu juga adalah konsultan politiknya Prabowo, angka Prabowo memang didesain tinggi. Tetapi catat, angka survei yang tinggi itu ternyata tidak bisa ada di atas angka 50%-an. Angka yang menjadi syarat untuk Pilpres 1 putaran. Angka survei Prabowo mentok di angka 40%-an. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Bahkan ada lembaga luar negeri, The Economist, yang sempat mengeluarkan angka survei bahwa Prabowo sudah mencapai angka 50% dan menjadikan Pilpres kali ini satu putaran. Tidak lama kemudian mereka meralat hasil surveinya dan bilang bahwa angka Prabowo sebenarnya hanya 47%. Padahal lembaga The Economist ini awalnya sudah dipuja-puja oleh pendukung Prabowo, meski akhirnya dihujat juga oleh mereka karena dibilang pasti ada tekanan. Lucu memang, bagaimana bisa penguasa itu ditekan? Mereka yang punya akses untuk menekan malah bicara kalau ada tekanan. Meski semua sumber daya dikeluarkan oleh Jokowi, sialnya hasil survei Prabowo tidak juga menunjukkan bahwa Prabowo bisa menang satu putaran. Angka surveinya mentok. Sedangkan dari hasil survei internal PDI Perjuangan, angka surveinya Ganjar pelan-pelan naik dan mengimbangi Prabowo. Ini menunjukkan bahwa Pilpres satu putaran itu mustahil. Pilpres sudah pasti 2 putaran. Dan itu adalah pertarungan antara Ganjar melawan Prabowo di putaran kedua.
Mereka juga tidak malu-malu untuk menampakkan wajah mereka di stasiun televisi pas acara debat hanya untuk menunjukkan keberpihakan mereka pada Prabowo. Sedangkan para menteri yang mendukung Ganjar tetap berpegang pada etika untuk tidak kampanye Ganjar Pranowo. Bahkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina menahan diri untuk tidak kampanye Ganjar. Padahal dia adalah pejabat politik yang ditempatkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan salah satu ormas Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah, meminta Jokowi mencabut pernyataannya bahwa presiden boleh memihak atau kampanye karena itu bisa menimbulkan goncangan politik yang besar. Tapi memang fakta di lapangan, keberpihakan pemerintah itu nggak bisa disembunyikan. Menteri-menteri Jokowi mulai dari Airlangga, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Bahlil tanpa malu-malu lagi turun ke lapangan menggunakan semua akses mereka untuk memenangkan Prabowo. Desas-desus semakin kuat dan reaksi negatif masyarakat ini semakin melemahkan posisi Prabowo yang membuat Jokowi akhirnya harus klarifikasi dengan menggunakan kertas. Menunjukkan bahwa dia itu tidak salah bilang kalau presiden boleh berkampanye. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Bahkan Jokowi secara tidak sadar bicara di depan publik bahwa presiden boleh berpihak dan kampanye. Reaksi masyarakat mayoritas itu langsung negatif menanggapi pernyataan Jokowi ini karena ada ketakutan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden untuk memenangkan calonnya. Apalagi salah satu calon itu adalah anaknya. Demokrasi kita harus diselamatkan. Agenda reformasi kita harus dipertahankan. Bangkitnya Neo Orde Baru harus dihadang. Dan kita turun ke jalan tanggal 14 Februari nanti. Jangan ada yang golput karena itulah satu-satunya senjata legal kita untuk melawan. Ganjar pasti menang, kawan. Ini yang menarik, kawan. Dalam putaran kedua nanti, semua kemungkinan bisa terjadi. Semua angka survei di putaran pertama akan reset kembali ke nol lagi. Dan gerakan asal bukan Prabowo akan menguat. Sama seperti Pilgub DKI tahun 2017 di mana ada gerakan asal bukan Ahok yang menjungkir balikan situasi. Percayalah, Ganjar akan menang di putaran kedua nanti. Karena dia akan menjadi simbol perlawanan melawan keserakahan rezim, kediktatoran, kesewenang-wenangan, dan pengangkangan konstitusi hanya untuk kepentingan pribadi dan kroni. Saya mau nanya, coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dilakukan sesuai dengan janjinya? Saya yakin kalian tidak bisa menjawab ini. Tolong tuliskan satu saja kelebihan Anies Baswedan di kolom komentar. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Publik menyoroti sejumlah gerakan yang dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon yang cukup wajar. Hal tersebut karena adanya ketakutan dalam Jokowi. Presiden menurutnya di tengah kelimpungan dengan adanya kemungkinan bahwa kemenangan yang diraih oleh Anies Baswedan. Hal tersebut dapat berujung pada hancurnya sejumlah program dari Jokowi. Hal tersebut jelas terjadi karena penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompok Pak Jokowi. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di
di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi play victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Tampaknya sih sulit menjual isu agama karena ketiga bakal calon mempunyai agama yang sama. Ataukah mereka akan bikin heboh lagi dengan menyebarkan hoax bahwa Ganjar akan diisukan sebagai seorang yang beragama kafir? Atau mungkin mereka akan membuat hoax bahwa Ganjar adalah anak PKI, ataukah Ganjar Pranowo adalah keturunan non-muslim? Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.